Tarbiyah Khuluqiyah, perspektif filsafat pendidikan Islam, di mana dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Haji Bahrul Ilmi SAG MA.Hum, dengan mata kuliah saya yaitu filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, materi moral tarbiyah khuluqiyah, atau bisa dibilang pengertian dari tarbiyah khuluqiyah itu sama dengan pendidikan moral yang disalurkan atau bisa kita salurkan kepada anak kita menjadi 5. Yang pertama, menyalurkan emosi anak dengan cara menyalurkannya kepada perbuatan positif atau baik. Untuk itu, anak atau orang tua bisa menghindari penyaluran emosi secara kasar, tidak bijak, tidak santun. Yang kedua, mengenalkan anak pada perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah, di mana orang tua itu bisa mengenalkan anak dengan perbuatan yang benar dan yang salah. Contohnya untuk yang benar, berkata dengan jujur, berbuat baik. Dan yang kedua, perbuatan yang salah itu seperti berbohong, tidak mau berkata jujur. Dan untuk perbuatan yang salah itu seperti berbohong, egois, iri, dengki kepada kehidupan orang lain, di mana anak itu harus kita didik sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, memenuhi janji. Jika melakukan kesalahan harus meminta maaf, di mana jika orang tua memiliki salah kepada anaknya harus meminta maaf secara baik-baik kepada anaknya, agar anak itu bisa memikirkan atau bisa melihat, memproses apa kesalahan orang tua yang dimiliki kepada anak itu dan melakukannya. Kemudian orang tua mengajarkannya meminta maaf. Menurut Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, dalam memahami tarbiyah khuluqiyah ada beberapa, yaitu yang pertama, nilai. Nilai adalah alat yang menggambarkan alasan dasar bahwa gaya kinerja tertentu atau keadaan akhir lebih disukai secara sosial daripada metode yang bertentangan dengan proses atau keadaan akhir. Yang kedua, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Yang ketiga, pendidikan akhlak adalah segala aturan-aturan moral yang menggunakan pengetahuan yang mengatur dalam pola pendidikan kehidupan manusia, merupakan kegiatan dari ajaran pendidikan Islam dan tidak lebih dari pendidikan Islam itu sendiri. Konsep tarbiyah khuluqiyah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disingkat KBBI, kata nilai memiliki beberapa arti. Harga dalam arti taksiran harga, harga uang dibandingkan dengan harga uang yang lain. Angka, kepandaian atau sama dengan biji atau poten, banyak sedikitnya isi. Kadar atau mutu, sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi manusia, serta sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya, seperti etika, berhubungan erat. Dalam pengertian pendidikan menurut bahasa, istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan menggunakan awalan pe dan diakhiri an, mengandung arti perbuatan atau hal atau cara dan sebagaimana. Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogis yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Paudagogis berasal dari kata paudos atau anak, dan agoge
saya memimpin. Perkataan yang mulanya berarti rendah atau pelayan atau sebagainya sering dipakai untuk pekerjaan mulia. Pedagog atau pendidik atau ahli didik ialah seseorang yang tugasnya membimbing anak. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, yang merupakan akhlak jamak dari khuluqun yang berarti perangai atau tabiat atau adat dan sebagainya. Menurut Furqan Hidayatullah, definisi akhlak adalah kualitas atau kekuatan mental moral. Hal itu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak serta yang membedakan individu yang satu dengan yang lainnya. Beberapa konsep penilaian dibagi menjadi 3. Yang pertama, karakteristik nilai pendidikan akhlak. Yang kedua, sistem nilai pendidikan akhlak. Yang ketiga, sumber nilai pendidikan akhlak. Yang pertama, karakteristik nilai pendidikan akhlak. Menurut Profesor Nauqi Al-Attas, bahwa karakteristik pendidikan akhlak harus adanya pengenalan serta pengakuan akan hak keadaan sesuatu yang kedudukan seseorang dalam merencanakan susunan berperingkat, martabat dan derajat yang merupakan suatu hakikat yang berlaku dalam tabiat semesta. Pengenalan dalam ilmu pengakuan adalah amal. Maka pengenalan tanpa pengakuan seperti ilmu tanpa amal dan pengakuan tanpa mengenal seperti amalan tanpa ilmu. Keduanya sia-sia karena yang satu mensifatkan keingkaran dan keangkuhan dan yang satunya lagi mensifatkan ketidaksadaran dan kejahilan. Akhlak juga terkait dengan ketauhidan, sebab akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala mengharuskan manusia untuk menserikatkan Allah dengan yang lainnya. Yang kedua, sistem nilai pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak merupakan sistem pendidikan yang memberikan seseorang kemampuan untuk menjalankan atau menjalani kehidupan sesuai dengan cita-cita Islami, karena dengan nilai-nilai keislamilah yang mengilhami corak dan warna dari akhlak itu sendiri. Pendidikan akhlak sejalan dengan kehidupan, tuntutan, kemajuan di era yang ruang lingkupnya berada dalam kerangka acuan kaidah kehidupan Islam. Jadi, pendidikan akhlak adalah proses pengajaran, pelestarian, pembentukan, dan pembinaan akhlak serta kecerdasan pemikiran formal dan informal yang berpijak pada ajaran Islam. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih untuk selalu mengikuti YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.